Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu bahwa Engkau adalah Bapa kami, Bapa yang penuh cinta, Bapa yang penuh pengasih, Bapa yang penuh pengampunan, Bapa yang tidak memperhitungkan dosa-dosa dan kesalahan kami. Engkau begitu maha murah bagi kami. Untuk kami untuk memasuki misteri-Mu dengan mendalam dan mengalami kasih-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari, dalam perjuangan kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, banyak kali orang bertanya kepada saya, Romo, saya sudah cukup lama berdoa. Saya berdoa rosario, berdoa novena, berdoa banyak doa-doa, devosi-devosi yang lain. Tapi rasanya saya tidak mendapatkan sesuatu, rasanya. Doa-doa saya juga tidak dikabulkan. Perasaan saya juga biasa-biasa saja. Tidak ada kedalaman. Dan begitu banyak keluhan tentang doa kita. Sepertinya Tuhan tidak memperhatikan doa-doa kita. Saudara, jujur kalau saya katakan perasaan seperti kehilangan dalam doa. Seperti tidak merasa sesuatu dalam doa. Itu sebetulnya sesuatu yang bagus. Jujur kalau saya katakan sesuatu yang indah, yang bagus. Karena apa? Karena itu menjadi suatu dorongan bagi kita untuk masuk lebih dalam. Untuk menyelami lebih dalam apa yang sebetulnya dibutuhkan dari kita. Apa yang sebetulnya dari diri kita yang masih harus kita gali lebih dalam lagi. Apa yang sebetulnya yang harus saya tanggalkan, yang saya harus lepaskan. Saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengecam orang-orang Yahudi, orang Farisi yang berdoa bertele-tele. Apa arti bertele-tele? Bertele-tele itu bisa jadi doanya panjang, sekedar diucapkan lewat mulut, sekedar diucapkan lewat pikiran, lewat perasaan. Seolah-olah kalau kita sudah omong, sudah bicara, itu dengan sendirinya Tuhan akan memberikan pengabulan atas doa kita. Bisa benar, bisa tidak, tetapi pada umumnya dikatakan tidak. Ada unsur yang dalam diri kita yang dibutuhkan oleh kita dalam hidup doa, yaitu ketulusan, kejujuran, dan totalitas kita di dalam penghayatan hidup kita. Jadi bukan hanya sekedar bawa doa kita dengan sungguh-sungguh, tapi totalitas seluruh diriku, pribadiku, hidupku. Jadi antara hidup doaku dengan realitas hidupku sehari-hari. Dan itu yang Tuhan minta kepada kita. Ya, jadi ada kesatuan antara hidup rohaniku dengan hidup konkretku sehari-hari. Sikap tindakanku kepada orang lain, kepada siapapun di luar diriku. Jadi ada kesatuan itu. Jadi kita tidak boleh hanya doa rosario, ekaristi, tetapi apakah doa itu membawa saya kepada perubahan hidup? Dan ini yang tidak mudah. Dalam bacaan-bacaan pertama selalu dikatakan itu. Supaya kita memperhatikan perilaku, sikap, tindakan kita sehari-hari kepada siapapun juga. Jadi cinta kepada Allah adalah cinta kepada sesama manusia. Cinta kepada sesama manusia juga adalah cinta kepada Allah. Jadi ini dua sisi dari satu uang koin yang
yang sama. Jadi itu yang menurut saya suatu proses yang selalu jatuh bangun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, doa harus menjadi suatu bukan fokus kepadaku meskipun kita mohon. Tapi belajar dari Bunda Maria dan Santo Yosef, let it be. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kita tentu saja bisa minta, bisa mohon seperti dalam Injil yang selalu dikatakan. Tetapi kita melihat bagaimana Yesus memandang orang-orang yang diberi karunia itu bukan hanya apa yang kelihatan nampak, tetapi yang di dalam, yang tersembunyi. Yang ada dalam batin kita, yang terdalam, kemurnian hati. Dan itu yang sekali lagi bukan yang gampang. Ya. Yang keempat dan seterusnya, kita bisa melihat Yesus hari ini mengajar kita doa yang setiap hari kita doakan. Doa Lord's Prayer, doa Bapa kami. Yang menurut para ahli ini adalah doa yang diajarkan Yesus kepada kita, satu-satunya doa yang rumusan doa yang diajarkan Yesus bahwa Allah adalah Bapa. Di dalam doa-doanya dia selalu menyebut Allah adalah Bapa. Nah, saya mau mengajak Anda untuk memperhatikan satu hal ini. Dalam hidup doa kita, dalam sebutan kita kepada Tuhan, itu seringkali kita perlu menyadari aspek ini. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allahnya orang Kristen itu adalah Allah yang satu, yang adalah Bapa pencipta segala sesuatu. Dan Tuhan menciptakan itu lewat sabdanya, lewat putranya Yesus. Ya. Dan tentu saja dalam kesatuan dengan Roh Kudus dan Bapa. Ya, jadi kesatuan Tritunggal ini merupakan suatu bentuk pemahaman orang Katolik, orang Kristen, bahwa kita adalah memiliki Tuhan yang begitu luar biasa kepada kita. Nah, tentu saja dalam doa kita selalu menyebut nama Yesus, ya. Tapi jarang-jarang kita menyebut nama Roh Kudus, ya. Saya mau mengatakan apa? Bahwa di dalam hidup kita itu Yesus mengatakan, aku akan memberikan kepadamu kehidupan dalam roh dan kebenaran. Nah, maka kesadaran akan Tritunggal ini itu merupakan suatu anugerah, tapi juga suatu proses. Sekali lagi, kesadaran kita akan Allah Tritunggal ini adalah suatu anugerah, tapi suatu proses. Artinya bahwa Tuhan menganugerahkan kepada kita suatu gambaran tentang dirinya yang hampir-hampir sulit kita pahami. Tapi itu merupakan bentuk ekspresi Tuhan yang perlu kita renungkan dan kita resapkan dengan mendalam. Yaitu apa? Bahwa ketiga dalam kesatuan ini, Tritunggal ini, ya, Trinitas ini, itu perlu kita sadari dengan perjuangan. Maksud saya anugerah diberikan, tetapi kita juga berjuang untuk menyadari, ya, doa kita itu. Maka saya menganjurkan kepada Anda ketika kita berdoa Bapa kami, umumnya kita berdoa dengan cepat-cepat, selesai, karena terlalu panjang, umumnya. Tetapi mulailah kita sebentar berdoa dengan pelan-pelan, dengan penuh pengharapan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kedalaman. Ya, jadi misalnya doa Bapa kami. Kalau sehari dalam 5 kali saja Anda doa Bapa kami. Tetapi dengan pelan-pelan, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini.
dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi dengan kata-kata yang diungkapkan, diucapkan, dilafalkan, tidak hanya diam, tapi dengan diucapkan itu kita mendengar juga rumusan-rumusan doa itu. Bapa kami. Dengan mengatakan Bapa kami berarti Tuhan itu adalah Bapa yang care, yang peduli, yang penuh kasih. Yang memiliki providensia Dei, yang mempunyai rencana yang indah, keselamatan yang indah bagi kita. Bapa kami yang ada di surga. Jadi antara diucapkan dan didengarkan, tetapi dengan pelan-pelan. Nah, ketika kita bisa mengalami Tuhan sebagai Bapa, kita menjadi tidak takut, tidak gelisah, tidak cemas. Ya, tetapi kita menyadari bahwa Bapa itu care, peduli dengan aku. Ya, kegelisahan, kecemasan kita itu di dalam kehidupan kita, entah karena suami, entah karena istri, entah karena anak-anak, entah karena cucu, entah karena COVID, apa semua itu. Ketika kita merasakan dan mengalami Allah adalah Bapa, menjadi suatu kekuatan, suatu daya yang tak terhingga. Tuhan, Kau Bapakku, Kau penuh kasih kepadaku. Dan itu menjadi kekuatan kita. Jadi saudaraku terkasih, coba saya hanya mengajak Anda setiap hari doakan Bapa kami, pelan-pelan 5 kali diucapkan dengan penuh kesadaran. Itu yang pertama. Yang kedua, sesekali Anda mendoakan rosario yang Anda miliki itu dengan menggantinya dengan doa Bapa kami. Ya, mungkin seminggu sekali. Ya, jadi ini doa rosario. Sekali lagi saya katakan, doakan Bapa kami yang ada di surga. Ya. Jadi dengan demikian kesadaran kita akan Allah sebagai Bapa itu menjadi sangat dalam kesatuan dengan Roh, tentu saja dalam kesatuan dengan Putra. Dan itu akan memberikan daya yang sangat powerful dalam diri Anda. Ya, semoga tips kecil ini dapat membantu Anda merasakan dan mengalami doa Bapa kami yang meresap di dalam hati, pikiran, perasaan. Dia yang care, peduli dengan aku, mengampuni aku ketika aku berdosa. Tuhan membantu kita. Semoga ungkapan Allah sebagai Bapa ini yang merupakan suatu ungkapan yang sangat dalam, sangat akrab, sangat mesra, kita alami dalam diri kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama dan kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus, memberkati Anda semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.